Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian diperjalankan lagi gumpalan darah itu menjadi gumpalan daging. Di dalam gumpalan daging ada penegasan lagi dari Allah, kutiupkan ruhku, maknanya kutiupkan hidupku kepada badan-badan ini, yakni uripe Allah, ruhullah, bukan hidup manusianya. Agar apa? Allah menyatakan kembali di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku ketika janin masih berupa daging. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah agar manusia selalu mengingat Tuhannya, agar manusia kelak tidak mengaku-ngakui bahwa dirinya sebagai Tuhan, bahwa tujuannya agar manusia menyadari bahwa hidup ini bukan hidup manusianya. Maka diperjalankan lagi endingnya sampai saat ini. Rasakanlah kehidupan Anda semua saat ini. Tanpa rezeki, tanpa tercukupi makanan dan minuman yang ada di badan ini, intinya untuk rezeki yang lain kompleks. Tapi pada intinya rezeki pada badan ini dari tanah sehingga menjadi tubuh-tubuh yang besar-besar dan sehat-sehat ini, yang gembul-gembul ini, maka semuanya kan butuh rezeki. Nah, yang dimaksud rezeki yang sudah kita terima sejak dari tanah sampai saat ini, sampai berkembang menjadi manusia seperti saat ini, inilah yang dimaksud hakikatnya Mikail, malaikat sang pembawa rezeki. Rezeki yang kita rasakan selama ini yang dimaksud Mikail itu. Kan selama ini kan kita selalu menerima rezeki, tapi kita jarang mensyukurinya sebagai rezeki. Maka dari itu, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mengkufuri nikmatku, maka azabku lebih pedih. Maka dari itu mayoritas manusia tidak menyadari keberadaan malaikat Mikail itu, sang pembawa rezeki. Karena manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jika manusia pandai bersyukur kepada Allah, maka akan berjumpa Mikailnya, maka akan berjumpa dengan rezeki yang datangnya hanya dari Allah, bukan dari diri manusianya. Itulah wujud Mikailnya, sang pembawa rezeki. Kemudian malaikat Israfil, sang peniup sangkakala, peniup trompet, digambarkan di dalam sudut pandang syariat. Malaikat itu meniupkan trompet yang besar, itu katanya. Akan tetapi makna hakikat malaikat Israfil itu, ketika sangkakala ditiupkan, maka matilah seluruh makhluk, seluruh manusia, seluruh alam semesta ini akan hancur lebur. Nah,
Apa maknanya ketika malaikat Mikail meniupkan trompet? Setelah itu matilah semua alam semesta ini termasuk seluruh manusia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika datang kesadaran dalam diri manusianya, dalam bertuhan, dalam bertauhid, maka ketika manusia itu sudah sadar, maka duduklah manusia itu bersimpuh kepada Tuhannya, yakni ditiupkanlah sangkakala, yakni hancur leburlah kewujudan diri manusia kita, hancur leburlah kehidupan diri manusia kita, hancur leburlah kekuasaan diri manusia kita, hancur leburlah daya upaya dan ikhtiar manusia kita, hancur leburlah ilmu manusia kita, hancur leburlah penglihatan pendengaran manusia, kembali kepada fitrahnya, yakni kembali kepada yang maha suci. Karena seluruhnya sifat-sifatnya Allah, ya kembali kepada Allah. Ketika manusia sudah ditiupkan trompet kematian diri manusianya, inilah yang dimaksud tiupan trompet Israfil, malaikat Israfil. Ketika manusia sudah fana, ketika manusia sudah hancur lebur rasa kemanusiaannya, bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, bahwa hidup ini bukan nama manusianya, akan tetapi hidup ini Allah, dan hidup inilah yang bernama Allah, maka hancurlah kemanusiaannya. Yang nyata, yang wujud hanya Allah. Ketika ditiupkan trompet yang kedua, maka itulah hari kebangkitan. Bangkit siapanya? Bukan manusianya yang bangkit seperti kecamba yang seperti diceritakan di sudut syariat. Bukan manusianya yang bangkit dari tanah, dari kuburan, menjadi seperti jamba-jamba yang baru mencukul. Bukan itu maksudnya. Hari kebangkitan yang dimaksud Allah itu adalah sucinya fitrahnya Allah kembali sebagai Tuhan yang selama ini diakui oleh manusianya. Jadi tiupan trompet pertama manusianya sudah fana, trompet yang kedua maka bangkitlah Allah lah hidup ini. Itu maksudnya Israfil. Israel adalah pencabut nyawa, sama tugasnya dengan Israfil, yakni pencabut pengakuan hidup manusianya, pencabut pengakuan kewujudan diri manusianya, pencabut pengakuan kekuasaan diri manusianya. Ketika manusia sudah tak merasa hidup, maka nyatalah Allah itulah yang hidup, yang menguasai dan yang mencipta alam semesta ini. Inilah maksudnya dulur papat limo pancer itu, yakni nyatanya Mikail, nyatanya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel sudah nyata di dalam hati manusianya. Maksudnya dulur papat lima pancer itu hidup yang ada pada malaikat Jibril, hidup yang ada pada malaikat Mikail, hidup yang ada pada malaikat Israfil, hidup yang ada pada malaikat Israel, kan semuanya berpancar kepada hayatullah. Selama ini hidup yang ada di malaikat empat itu diakui oleh hidup manusianya.
Karena itulah manusianya buta akan Tuhannya, manusianya tak bertuhan. Bagaimana mungkin manusia disebut bertuhan sedangkan di dalam hatinya prei tidak ada Tuhan yang menguasai diri manusianya. Yang ada hanya dirinya sendiri. Apakah manusia yang demikian disebut bertuhan? Nah, siapapun manusianya, bila hatinya demikian adanya, meskipun orang Islam, orang apa saja, tapi di hatinya masih demikian, merasa wujud diri manusianya dan Allah digoibkan, ya semuanya tak bertuhan. Bertuhan dan beragamanya hanya kulit-kulit syariat saja, tapi hatinya belum bertuhan karena belum bertauhid, karena belum beragama. Awaluddin ma'rifatullah, awal suatu agama itu adalah mengenal Allah. Bagaimana mungkin dikatakan sudah beragama sedang kepada Allah saja tidak mengenal, tidak tahu? Lantas bila tidak mengenal dan tidak tahu kepada Allah, nyembah apa selama ini? Kecuali nyembah hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu pancarlah hidup ini, bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, melainkan hayatullah. Inilah yang dimaksud dulur papat limo pancar. Cara mengamalkannya, cara bertawasulnya. Jika babakan tawasul di dalam ilmu syariat, ya nyebutkan tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tawasul kepada malaikat dulur papat limo pancar itu, ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin. Ya, dulur papat itu tadi secara syariatnya demikian, akan tetapi untuk aplikasinya diam saja, diam, tidak usah baca apa-apa, tidak usah nyebut apa-apa, tidak usah nyebut Allah Allah di hatinya, tidak usah nyebut hu Allah di hatinya, tidak usah memperhatikan nafas, hanya diam saja, merasakan di hati bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Inilah cara untuk tawasul. Kemudian pasrahkanlah diri Anda, goibkanlah diri Anda, pasrah di bawah, diperjalankan kemana saja, trimo ing pandume Gustine. Jadi hamba sudah rela dan ridho menjadi wayang-wayang dalangnya. Hamba sudah rela dan ridho kepada takdir, kodok dan kodar apa yang diputuskan oleh Allah kepada hambanya. Inilah yang disebut khalifatullah, wakil-wakil Allah. Semoga saya dan semoga kita semua memahami yang dimaksud dulur papat yang sudah dipaparkan itu. Semoga Allah selalu membimbing kita semua ke dalam jalan lurusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan lurusmu. Di mana jalan siratal mustaqim itu? Bukan kata orang-orang itu besok katanya jalan siratal mustaqim itu berjalan ke atas vertikal 1000 tahun lamanya, berjalan lagi ketika sudah di pucuk vertikal, berjalan lagi horizontal 1000 tahun lamanya. Bukan itu siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu ada di sini sekarang. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus bagaimana? Jalan yang lurus kepada Allah, bahwa hidup ini Allah, bahwa kuasa ini Allah, bahwa apapun yang tergerak pada badan ini dalam keadaan apapun, Allah lah penguasanya.
inilah yang dimaksud jalan yang lurus. Hati selalu selamat menyaksikan Allah daripada menyaksikan selain Allah. Inilah jalan yang lurus yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah. Di manakah jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan-jalan seperti jalan-jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat kepada Allah? Merekalah orang-orang yang sudah kembali kepada kefitrahan diri manusianya. Ketika manusia sudah tak menjadi Tuhan, contoh, ketika seumpama kita sudah mengenal Allah, bahwa hidup ini Allah. Ketika ada makanan-makanan tersaji, ketika minuman-minuman sudah siap kita minum dan makanan-makanan sudah kita santap, kita siap santap, maka kita pasti di dalam hati kita menyaksikan Allah lah yang mengadakan makan dan minum ini. Allah lah yang menyuapi makanan ini dengan tangannya. Maksudnya Allah bukan berbentuk tangan. Allah lah yang memperjalankan tangan ini untuk mengambil nasinya hingga menyuapkan kepada mulut sehingga badan merasa sehat, merasa kenyang, sehingga lestarilah kehidupan badan ini. Begitulah cara menyaksikannya. Jadi apa nikmat-nikmat Allah yang bagi mereka yang sudah melewati jalan yang lurus itu, yakni surga, bertemu dengan wajah Allah. Ketika makan, oh ternyata selama ini bukan manusia yang menyiapkan makanan dan minuman ini. Oh ternyata selama ini Allah lah yang menyiapkan semuanya. Allah lah yang menyuapi nasi. Allah lah yang meminumkan minuman itu kepada badan-badan ini. Sehingga sampai di dalam pencernaan, Allah pula lah yang melayani manusia. Allah pula lah yang mengurus, memilah-milah makanan dan minuman ini, dijadikan darah, dijadikan daging, dijadikan energi, dijadikan vitamin dan kotoran. Allah lah semua yang mengurus, karena Allah lah pencipta diri manusianya, bukan milik manusianya. Inilah yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang engkau sesatkan. Siapa jalan mereka yang disesatkan oleh Allah? Merekalah orang-orang yang belum mengenal Tuhannya, orang-orang yang saat ini mentuhani dirinya sendiri, orang-orang yang selama ini yang mengaku kewujudan diri manusianya, yang mengaku kehidupan diri manusianya, yang mengaku kekuasaan diri manusianya, sehingga Allah wujudnya gaib bagi diri manusianya, tak ada bagi diri manusianya. Inilah orang-orang yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bukan jalan mereka yang engkau sesatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu difahamkan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.